memerlukannya dan menyediakan waktu belajar yang bervariasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas, serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas merupakan salah satu dari titik-titik. A. Tujuan mengelola kelas. B. Prinsip-prinsip mengelola kelas. C. Komponen-komponen mengelola kelas. D. Penekanan mengelola kelas. Atau E. Jenis pengelolaan kelas. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Tujuan mengelola kelas. Kita lihat pembahasannya. Penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun guru. Tujuan bagi siswa, misalnya mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, kemudian membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Kemudian tujuan bagi guru, misalnya dapat mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon negatif adalah bagian dari titik-titik. A. Tujuan motivasi. B. Tujuan mengadakan penguatan. C. Komponen-komponen mengadakan penguatan. D. Prinsip penggunaan penguatan. Atau E. Jenis-jenis penguatan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Prinsip penggunaan penguatan. Kita lihat pembahasannya. Agar penggunaan penguatan efektif, maka harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu yang pertama kehangatan dan keantusiasan, yang kedua kebermaknaan, dan yang ketiga menghindari respon negatif. Kita lanjut soal nomor 3. Ciri khas dari pembelajaran berbasis masalah adalah terletak pada masalahnya. Di antara berikut yang bukan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah adalah titik-titik. A. Struktur rumit. B. Kompleks. C. Terbuka. D. Terarah. Atau E. Autentik. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Terarah. Kita lihat pembahasannya. Menurut Prince dan Felder tahun 2006, masalah yang diberikan dalam model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria kompleks, kemudian struktur tidak jelas atau ill-structured, kemudian terbuka, dan yang terakhir adalah autentik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, sebab A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. B. Urutan taksonomi belum mengharuskan hal itu terjadi. C. Sifat manusia yang berubah-ubah. D. Agar guru terlihat kreatif. Atau E. Siswa kurang antusias. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir.
Kita lihat pembahasannya. Dalam memberikan pertanyaan, seorang guru perlu memberikan perubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan guru hendaknya dapat berusaha mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan refleksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui. Berikut ini yang bukan termasuk salah satu prosedurnya adalah titik-titik. A. Penentuan tujuan. B. Tanggung jawab. C. Pemberian insentif. D. Penilaian atau evaluasi. Atau E. Penentuan tugas. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Penilaian atau evaluasi. Kita lihat pembahasannya. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan refleksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui. Jadi yang bukan termasuk salah satu prosedurnya adalah penilaian dan evaluasi. Jadi jawaban dari A, B, C, dan E merupakan prosedur dari ketiga elemen pengaturan diri. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki siswa untuk titik-titik. A. Menjawab pertanyaan. B. Memecahkan masalah. C. Mengenal semua teman kelas. D. Mengembangkan diri. Atau E. Mengerjakan tugas. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Memecahkan masalah. Kita lihat pembahasannya. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuan itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Jadi kecerdasan majemuk merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Pernyataan berikut yang termasuk contoh kegiatan atau cara melatih intelijensi secara berimbang adalah titik-titik. A. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. D. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. Atau E. Mengamati ruang kelas sampai hafal. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. Kita lihat pembahasannya. Salah satu pernyataan yang termasuk contoh kegiatan atau cara melatih intelijensi secara berimbang adalah melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. Karena kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui intelijensi primer siswa. Jadi, karena kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui intelijensi primer siswa.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada beberapa langkah yang dapat digunakan, antara lain titik-titik. A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menggunakan berbagai gambar sebagai media pembelajaran. Atau E. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Kita lihat pembahasannya. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada beberapa langkah yang dapat digunakan, antara lain memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Karena memang untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, maka guru harus dapat memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki siswa. Jadi dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada beberapa langkah yang dapat digunakan, antara lain memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat dan kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat A. Humanisasi, B. Individualistis, C. Organisasi, D. Sosialitas, atau E. Potensionalitas. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Humanisasi. Kita lihat pembahasannya. Pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi. Sebab tujuan dari humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Berikut ini adalah bentuk diferensiasi proses pembelajaran. A. Menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. B. Menggunakan bahan ajar yang beragam. C. Menggunakan bahasa teknis sesuai kemampuan siswa. D. Membentuk kelompok kecil. Atau E. Membentuk kelompok bermain. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. Kita lihat pembahasannya. Dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi, antara lain menyediakan presentasi yang bervariasi sesuai perbedaan gaya belajar, kemudian menggunakan aktivitas berjenjang, kemudian menyediakan pusat perhatian yang mendorong siswa mengeksplorasi bagian topik pembelajaran sesuai minat mereka, kemudian mengembangkan agenda personal setiap siswa, dan menyediakan alat peraga atau alat bantu lain untuk membantu siswa yang memerlukannya, dan menyediakan waktu belajar yang bervariasi.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A.